Dan begitu dibuka teman-teman, kita langsung sampai kemana? Ke kantor kita. Jadi gini kok, kalau gua ya biasanya gini, ada klien gua datang nih ke sini, ya kan? Terus ngapain gua? Ajak main game dong, sambil ambil brainstorm ide-ide kan di situ kan. Habis itu apa yang gua lakuin? Apa? Gua pasti pura-pura kalah kok, biar proyeknya jadi. Hai, jumpa lagi sama kita dari Sektor Indonesia. Hari ini kita lagi ada di mana teman-teman? Lagi ada di Singapura. Asik. Percaya nggak kok? Percaya. Gila loh. Coba di mana lagi di Indonesia yang punya pedestrian selebar ini buat lari? Gila. Ini adalah Singapurnya Indonesia teman-teman, BSD City. Nah sekarang yang lagi menarik banget mau kita review ini apa nih teman-teman? Nih berbeda sama episode kita yang biasanya. Ini adalah Upper West. Pasti mikirnya apartemen. Enggak, kita lagi mau nge-review Soho. Tapi ini Soho-nya bukan sembarangan. Soho-nya itu 170 meter persegi. Dan ini Soho-nya ini benar-benar eksklusif banget. Ini kalau teman-teman lihat ini tuh adalah lobbynya. Dan ini kalau dilihat di sini tuh ada banner-banner nih. Nah di banner-banner ini tuh terus sampai ke dalam sana. Itu ada apaan aja. Jadi ini nanti akan ada tenan-tenan high-end. Tapi tenan-tenan high-end-nya itu bener-bener high-end kok. Gue udah tahu sebenarnya tapi nggak boleh disebutin di sini karena masih rahasia. Kapan Yuk, sekarang kita masuk dulu. Apa? Kapan bukanya emang sih? Kapan bukanya masih rahasia juga. Halo Pak. Nah ini yang menarik teman-teman. Ini adalah Soho yang mahal banget. Jadi ini di sini itu ada kameranya nih teman-teman. Nah, tuh lihat tuh ada muka gua kan di situ. Nah, kalau teman-teman beli di sini itu dapat 2 akses. Yang ada face recognition nya. Jadi mukanya tuh ada 2 yang didaftarin. Habis itu kalau buat karyawan gimana? Mereka akan dapat barcode. Nah, dapat juga 2 akses card. Nah, pemakaian barcode-nya kayak gimana? Yuk, gue jelasin. Jadi gini teman-teman. Kalau ada yang mau bertamu ke Soho kita, teman-teman bisa kasih mereka barcode. Nah, barcode-nya itu berlaku 1 kali nih. Mereka tinggal pakai handphone, taruh ke sini, barcode-nya di-scan, bisa langsung masuk ke dalam lift-nya sini. Masuk ke dalam lift-nya sini, habis itu langsung bisa naik lift-nya menuju ke lantai Soho kita. Tapi kalau misalnya teman-teman punya karyawan, nah karyawannya itu bisa dapat barcode-nya itu 1 bulan, 1 minggu, terserah teman-teman. Bisa diaturin semuanya dari kita sebagai admin yang punya si Soho-nya ini. Jadi itu menariknya. Kalau misalnya tamu kita nih, udah dapat 1 nih barcode ya. Habis itu dia udah naik ke atas, itu cuma berlaku buat naik dan turun sekali. Nggak bisa tuh dia udah naik, habis itu ada temennya lagi, dia kirimin barcode-nya, naik lagi ke sini, nggak bisa. Jadi cuma berlaku 1 kali. Gimana caranya supaya kalau ada teman lain yang mau masuk ke sini, mesti dikirimin barcode baru dari adminnya. Itulah menariknya kalau kita beli Soho Premium. Benar-benar eksklusif banget teman-teman. Dan lihat deh, keren nggak tuh? Mana ada lagi lift kayak begini coba? Kecuali di Singapura, Indonesia. Canggih banget. Canggih. Dan yang paling menarik adalah di konsepnya si Soho ini. Soho ini tuh work-life balance banget ya teman-teman. Jadi tentu ada fasilitas-fasilitas olahraga yang keren banget di atas. Dan ada satu lagi yang menarik di lift ini nih sebelum kita naik teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh terpisah. Yang ini tuh buat apartemen, yang ini buat Soho. Bayangin nggak kalau misalnya di sini itu lagi hektik banget, karyawan-karyawan mau masuk ke kantor. Di sini yang punya apartemen lagi nyari sarapan kan ribet tuh, bener nggak? Nah itu nggak akan ketemu teman-teman. Jadi udah benar-benar aksesnya itu sendiri-sendiri. Jarang tuh ada yang kayak gitu, dipikirin sampai segitunya. Yuk sekarang kita naik ke Soho-nya. Nah kebetulan gue dapet akses card-nya nih. Tunggu bentar ya. Oh dipencet lantai 6. Gimana sih? Oke. Hah. Yuk, kita naik ke lantai 6. Iwang. Ya udah dinaikin dia. AC-nya dingin ya, kok? Dingin ya? Yang paling penting tuh di lift salah satunya tuh kecil-kecil tapi perlu dipikirin. AC di dalam lift itu mesti dingin, teman-teman.
Kenapa? Bayangin kalau di sini banyak banget orang, ya kan? Iya. Habis itu, ya tahu kan bau-bau gitu. Kalau AC-nya dingin tuh, enak. Ya, sekarang kita udah sampai ke lantai 6 teman-teman. Tapi gue nggak mau nih langsung ke unitnya. Gue pengen lihat dulu fasilitas di Soho-nya ini apa. Karena fasilitas di kantor itu penting kok, benar nggak? Itu menentukan kita bisa dapat project besar apa enggak, benar nggak? Ya, masa kita punya kantor nggak punya meeting room yang keren, ya kan? Meeting roomnya mesti membuat calon klien kita tuh tercengang supaya proyeknya jadi. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus kita lihat nih. Yuk, sekarang kita mau lihat kayak apa sih? Wih, belum sampai meeting room aja, di sini ada games roomnya nih. Oh, lihat tuh. Ada PS-nya. Asik. Bayangin nggak main PS di sini? Seru banget ya. Di sini juga ada ininya nih, papan tulisnya. Papan tulisnya juga keren bentuknya ya. Nggak kaleng-kaleng. Ada lambang ide di kepala. Bayangin kalau kita ada di sini, kita bisa main game, main PS sambil nerang-nerangin project kita. Main bola man sebenarnya man. Apa? Ini kan strateginya di sini. Bukan. Jadi gini kok. Kalau gua ya biasanya gini. Ada klien gue datang nih ke sini, ya kan? Terus ngapain gue? Ajak main game dong. Sambil ambil brainstorm ide-ide kan di situ kan? Habis itu apa yang gue lakuin? Apa? Gue pasti pura-pura kalah kok biar proyeknya jadi. Oke, dari games room kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke communal kitchen. Nah, enak nih, bayangin nggak? Gila. Coba. Udah ngomong game, kliennya udah seneng karena menang terus, main bola menang terus, laki mah seneng banget kok, ya kan? Dia udah model, kita bisa ajak sini makan dulu di sini, ya kan? Kita bisa ajak ngopi dulu di sini. Di sininya juga ada TV-nya teman-teman. Di sini ada TV-nya. Di sini ada kitchen-nya yang benar-benar boleh dipakai nih. Sambil kita matengin ide-ide lagi. Sambil udah mulai nyiapin invoice, bener nggak? Nah, mantep. Dan ini premium teman-teman. Bayangin deh, di sini tuh udah pakai Quadra. Ini gue suka nih sebenarnya kitchen tuh modelnya seperti ini nih, lagi ngetrend sekarang. Tapi ini tuh dipotong lagi nih, tuh. Lihat deh, ya kan? Ditipisin lagi. Nah, ini kitchennya model kayak gini. Ini udah pakai Franke semua, Electrolux, Panasonic, semua merek-merek yang top, dan bahkan udah dikasih cooker hood yang khusus buat island seperti ini. Bayangin kita bisa ngejamu tamu kita di tempat ini. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke fasilitas yang lain dari kantor ini. Meeting room. Nah, coba deh. Meeting room itu bahasa jadul kok. Sekarang apa? Bahasa zaman sekarang adalah collaborative space. Nah, tuh. We are social. Yuk, sekarang kita masuk. Ini keren sih. Jadi ini lihat deh, di sini tuh ada beberapa tempat buat meeting. Ada yang di sini. Jadi nggak bakal rebutan nih. Tuh ada di sini satu. Ada di sebelah sini juga ada. Tuh. Semuanya lengkap, ada papan tulisnya semua lah. Benar-benar. TV-nya juga. Iya, ada TV-nya juga lah. Namanya juga tempat meeting serius. Ini bukan kantor kaleng-kaleng. Oh iya. Ya kan? Nah, sekarang dari meeting room yang 2 itu teman-teman, di sini tuh ada yang itu tadi, tempat berkolaborasi. Serunya adalah gini, misalnya ya, gue arsitek, habis itu gue pakai refreshment room di sini, habis itu ada interior designer di sini, ya kan? Lagi habis meeting juga, sama-sama nggak kenal awalnya, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol di sini, ketemuan di sini, habis itu akhirnya kita bisa kolaborasi bareng, ya kan? Macam-macam tuh yang bisa berhubungan tuh bisa macam-macam. Digital creator misalnya dia butuh renovasi interiornya, ketemu sama interior designer di sini. Inilah tempat kolaborasinya nih. Nah ini tuh enak banget kalau yang ini teman-teman nggak perlu pakai pesan-pesan dulu. Jadi bisa langsung pakai tempatnya. Sedangkan kalau meeting roomnya, refreshment roomnya itu harus booking dulu gitu. Enak sih. Dan ini dibikinnya serius banget teman-teman, lihat deh. Kualitas barang-barangnya. Sofanya enak banget. Wah. Sofanya enak banget. Dan lihat deh plafonnya. Plafonnya tuh nggak sederhana-sederhana teman-teman. Jadi benar-benar dibikin pakai HPL satu-satu. Suasananya dingin. Dan yang pasti stop kontak tuh udah banyak banget. Di sini ada stop kontak, di situ ada stop kontak. Banyak banget.
Yuk sekarang kita mau menuju ke sini. Ini yang terakhir nih teman-teman. Ini adalah creator room. Waduh. Yuk masuk sini. Ini tempat ini udah ada insulasinya. Tuh. Bergema ya. Tuh. Ya, di dalamnya tuh udah ada insulasinya. Di sini juga udah pakai insulasi. Kenapa disebut creator room? Jadi teman-teman di sini tinggal ngobrol berdua di sini. Di sini udah ada stop kontaknya, ada TV-nya. Ganti TV-nya ini sama background dari perusahaan kalian, ya udah kalian bisa bikin podcast di sini teman-teman. Seru banget ya. Gini posisinya berarti man. Iya. Dan yang serunya apa? Hostnya tuh di sini. Host di sini. Yang di sini adalah sumber kan. Nah, hostnya dapat contekan dari sini nih. Oh. Pertanyaan-pertanyaan di sini bisa ditulisin. Misalnya di situ ya kan udah di shoot nih kan dari shootnya dari sini. Dia lupa nih hostnya tulisin. Jangan lupa ngomong yang ini. Nah itu di sini nih. Dan ini nih udah bener-bener aduh mewah banget ya. Oke, sekarang kita habis ngomongin fasilitas-fasilitas yang berhubungan sama pekerjaan. Kerasanya kita mesti tunjukin juga fasilitas-fasilitas yang untuk balance-nya, kebugaran. Nah ini teman-teman lihat ya, ini kan ada bagian outdoor-nya nih. Ini nanti, ini belum selesai aja. Nanti kalau udah ada pot-potnya segala macam keren, ini bisa difungsiin untuk yoga segala macam. Agak semi outdoor, pengen dapat udara asli, itu teman-teman bisa olahraga di sini. Tapi di sini ada sesuatu yang spesial. Kalau kita punya show di sini, nggak usah pakai member gym lagi lah. Gila. Ya kan? Lihat dong, gymnya udah lengkap banget. Dan ini teman-teman, mereknya nggak kaleng-kaleng teman-teman. Kenapa? Karena ini buatan dari Live Fitness. Ini tuh mega gym di Indonesia tuh pakai merek ini nih. Tuh. Baru nih man. Bahu ada, back ada, kaki ada, kardio ada, kabel ada, barbelnya lengkap, ada Smith mesin juga, ada buat treadmill, dan yang pasti sama seperti gym pada umumnya, mega gym dapat minum gratis. Seru ya. Yuk sekarang kita mau ke satu tempat yang lebih spesial lagi. Kenapa? Karena di tempat ini ketika teman-teman nanti punya satu produk dan mau launching, ada tempatnya spesial. Multifunction room. Yuk. Wah ini gue kebayang sih kalau tempat ini udah jadi. Seru banget. Wih, gede ya. Gede kan? Ini adalah multifunction room-nya teman-teman. Lihat deh ukurannya. Kalau kita mau launching produk, kita mau show semua pekerjaan kita udah nggak pakai ribet. Teman-teman pelukis bisa bikin pameran tunggal di sini. Asik. Dan yang lebih keren ya sebenarnya ada area outdoor-nya. Yuk. Sekarang kita mau kemana teman-teman? Kita langsung menuju ke unitnya. Nah sekarang kita udah ada di depan unitnya teman-teman. Dan ini adalah nuansa dari koridornya. Nah ini sekarang kita mau buka dulu. Ini yang keren ya. Dari ininya aja udah keren. Mereknya dong. Ini merek mahal nih, nggak sembarangan. Yoi. Lalu sekarang kita coba. Dan begitu dibuka teman-teman, kita langsung sampai kemana? Ke kantor kita. Wih, keren nggak kantor kita? Karena ini konsepnya kantor arsitek. Ntar jangan ke situ dulu, spill dulu dong. Oke. Jadi begitu masuk teman-teman, di sebelah kanan ini bayangin deh, ini bisa jadi tempat resepsionisnya. Ya, penerimaan tamu di sini nih. Admin bisa juga di sini. Di belakangnya bisa dikasih satu dekorasi kayak gini keren. Dan di sini bisa dikasih sekat nih dari HPL yang ada model tonjol-tonjolnya. Wah ini benar-benar kayak ini banget ya, Jepang banget. Dan begitu masuk nih, sebelah kiri langsung ke toiletnya. Dan teman-teman bisa lihat ini udah pakai kohler nih. Jadi jaminan mutu banget, nggak bakal kilapannya itu berkurang bertahun-tahun ke depan. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli saniter yang mahal itu salah satunya gitu, di kilauannya. Jadi kalau mereknya makin mahal itu, kilauan ini akan bertahan berpuluh-puluh tahun. Kita masuk ke sebelah sini, ini ada tempat untuk buang airnya nih. Yang serunya adalah di sini tuh bisa ditutup. Jadi ketika kita lagi buang air di sini, ya udah ini tetap bisa berfungsi sebagai tempat cuci tangan. Dan ini tuh asiknya adalah dibikin Kamuflase dengan
Model Pivot. pivot. Oke, begitu masuk di sebelah sini, memanfaatkan ruang di bawah tangga, itu dimanfaatkan jadi pantry, teman-teman. Di sini bisa lihat, ini menggunakan homogeneous style, sederhana aja. Bisa di atasnya itu model yang fabric. Tapi teman-teman bisa lihat ya, kalau kita bikin satu furniture custom itu adalah kegunaannya di tempat-tempat yang sulit seperti ini. Ini kan ada miringnya nih, mengikuti dari si besinya. Jadi teman-teman emang harus bikin furniture itu custom. Di sebelah sini masih muat untuk jadi satu kulkas. Dan ini juga mesti diperhitungkan nih, kulkasnya ukuran berapa yang ngepas sama ruang di bawah tangga. Zaman dulu tuh sebenarnya kita udah pernah kesini teman-teman. Jadi Upper West ini kita udah pernah review dulu, tapi belum yang di gedungnya. Jadi masih rumah contohnya aja. Nggak nyangka hasilnya itu bangunannya itu benar-benar berkualitas banget. Dan ini di sini teman-teman, ini adalah tempat untuk staff. Yang unik adalah di sini tuh dimajuin sedikit. Yang akhirnya kita jadi punya satu kabinet yang built-in. Yang serunya itu zaman sekarang itu lampunya itu tuh unik nih. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini tuh dibikin miring mengarah ke atas begini. Dan di sebelah sini dibikin mengarah ke tengah juga. Jadi ini tuh kayak satu ke sini, satu ke sini. Hasilnya adalah semua buku yang dipajang di sini itu bisa benar-benar Terang di depannya. terang di depannya. Keren. Dan di belakangnya ini itu dikasih lampu Ada lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyari furniture buat office yang bisa buat office kita jauh terlihat mewah, bisa mainin lightingnya ke sana, dan di belakangnya ini juga ada lightingnya. Yang seru adalah bagian atasnya ini juga nih. Dibikin melengkung-melengkung dan ada spotlight model rel. Ini muat berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6 buat di tengah sini. Di tengah-tengahnya itu ada tiangnya, tapi menurut gue dengan adanya tiang seperti ini, itu membuat meja ini tuh nggak terlihat monoton. Di sebelah sini ada meja diskusinya. Meja diskusinya juga ada cermin dari grey mirror. Dan jangan lupa, supaya bisa sampai ke kantor yang seperti ini, teman-teman harus work hard. Nggak ada orang yang nggak kerja keras bisa sampai di sini. Benar. Dan itu seru sih. Jadi kadang-kadang quote-quote seperti ini tuh yang ngebikin kita jadi lebih semangat kerja. Nah, di sebelah kanannya ini nih teman-teman. Ini ada, oke ini menarik ya. Ini sebenarnya HPL aja hitam. Ini list ini beli di mana ya? Ini bagus deh. Di sini tuh. Ini listnya begini. Ada nih. Ada di toko furniture sih ya. Ada. Habis itu dia naik ke sana dan ini dia turun ke bawah. Di belakangnya ini dipakai motif semen expose. Bagus. Dan jangan lupa di bagian sininya itu kasih permainan kaca. Ribbon. Nah teman-teman, ada salah satu yang paling penting tau nggak apa? Kalau kita punya kantor gini. Apa tuh? Kadang-kadang kita nitipin anaknya bingung. Benar nggak? Iya. Nah kalau di sini itu nanti udah ada daycare ya. Dan yang kerennya juga kalau misalnya anak kita sekolah tempat lain, mau datang ke ngeliatin bapak ibunya, tapi bingung mau main di mana, di bawah juga ada playgroundnya. Itulah mantepnya dari tempat ini teman-teman. Jadi ya satu keluarga kita juga nggak akan pusing gitu. Kita lagi meeting di sini, anak kita keliling-keliling gangguin, itu nggak bakal terjadi karena di sini ada playgroundnya. Andaikan kantor arsitek semuanya seperti ini ya, rapi banget, seru banget sih. Pasti lebih semangat kerja. Apa kita pindah ke sini ya? Pengennya segitu, man. Pengennya gitu ya. Nah, habis itu kita punya market dipajang-pajang seperti ini teman-teman. Di sini dikasih warna hijau. Dan ini masih ada meja buat manajer, ini manajer apa buat staff yang senior, 2 di sini. Dan menariknya adalah di sebelah sini kita masih punya balkon yang ukurannya sangat luas, yang bisa untuk dipakai dining buat berenam. Dan masih ada sofa-sofa outdoor seperti ini buat teman-teman yang merokok segala macam, bisa di luar seperti ini tanpa mengganggu yang di dalam, dan punya pemandangan metropolitan. Asik ya? Asik ya. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Sebenarnya lengkungan-lengkungan seperti ini nih, dan yang merah-merah di atas itu bukan sekedar dekorasi teman-teman, tapi juga bermanfaat sebagai pembuang gema. Jadi kalau kita lagi ngobrol di sini itu nggak bergema ruangannya.
Menarik ya. Jadi dekorasi-dekorasi seperti ini tuh selain untuk dekorasi, ya ada gunanya karena untuk memecah gema. Ini sebelah sininya menggunakan batu bata expose yang diwarnain putih. Dan serunya teman-teman, AC-nya tuh udah begini. Dual zone kalau bahasa ininya ya. Jadi atas bawah tuh bisa beda dinginnya. Dan di sebelah sini kembali ada satu meja diskusi dan untuk staff yang paling dekat sama bosnya. Gitu nggak sih? Biasanya keuangan biasanya, Man. Iya. Keuangan. Oh, betul. Ini bagian keuangan nih. Di bagian sini nih, keuangan. Dan di sini nih, teman-teman, masih ada pantry-nya. Ada pantry juga di sini, masih ada meja diskusi, masih muat. Pantry juga seru, di bagian belakangnya itu dikasih homogeneous style, teman-teman. Dan ini ada hidden door. Jadi nggak perlu lagi rebutan kamar mandi. Kamar mandi yang di bawah bisa dipakai, kamar mandi di atas bisa dipakai. Ini juga ada bisa buat pantry buat naruh-naruh makanan-makanan, coklat segala macam, biar karyawannya betah semua bisa ditaruh di sini. Dan ini ada wastafel. Dan yang serunya, tadi gue sempat protes, kok di bawah nggak ada kamar mandinya? Terus kalau karyawan mau mandi gitu misalnya, mereka habis manfaatin fasilitas di bawah segala macam pengen mandi ya. Ternyata di sini ada kamar mandinya, teman-teman. Enak lagi ukurannya. Jadi bukan dibikin yang sembarangan. Di sini juga pakai kaca. Bener-bener mewah gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu yang datang ke kantor kita juga pasti akan menimbulkan sesuatu yang paling penting, yaitu trust. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini khas kantor banget sih, gue suka banget. Jadi di sini ada besi silinder, habis itu dibikinin kayak gini nih. Habis itu dibaut ke atas. Jadi nggak kelihatan. Di sini kasih lampu lagi. Shop drawing, Man. Tabung loh. Gue inget zaman gue kecil. Tabung sama di rumah gue tuh ada ini, tau nggak lo? Mutoh. Wajir. Meja gambar. Ini kalau ada meja gambar satu di sini sih benar-benar arsitek banget. Masih muat juga karena ukurannya gue besar. Sebagai buat pajangan gitu di sini ada meja gambarnya, seru juga kan, benar-benar arsitek banget. Lampu-lampunya dipikir juga teman-teman, modelnya seperti ini, bentuknya juga mengotak. Walaupun bentuknya itu bulat tapi disusun mengotak seperti ini. Jangan lupa kalau kita mau bikin satu kantor, itu di tengah-tengahnya itu pilihlah meja yang ada tempat buat naruh stop kontak supaya di atas itu tetap terlihat rapi. Dan ini adalah kamar bos. Seru ya. Ini gue suka nih. Jadi ini tuh pakai fluted glass, tapi yang warna susu kayak gini. Jadi begitu ada lampu di belakangnya, keren ya? Keren. Oke, ini ruangannya juga simple aja. Bisa tambah 2 kursi lagi di sini. Ini juga artworknya luar biasa. Dari belakang begini dikasih kaca mika. Habis itu di sininya juga ada lampunya. Unik. Cuma kalau gue sih nggak akan gue taruh lampu ini. Terus taruh apa? Gue ganti speaker monitor yang enak banget. Gue tutup pintu gue, ya kan? Gue dengerin jazz. Karena kalau lu nanti ada di luar situ pasti lu dengerin dangdut. Biar nggak nyaur. Oke. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli Soho di Upper West ini? Nomor 1 adalah lokasinya. Lokasi itu menarik banget. Kenapa? Karena cuma 300 meter aja dari tol. Habis itu nomor 2, ini tuh deket banget sama ICE, deket banget sama ION. Kenapa? Karena ini adalah CBD dari BSD. Bayangin deh, 5-10 tahun lagi mungkin kita nggak punya kesempatan untuk beli kantor di sini dengan harga sebegini. Nah, kita ngomongin fasilitasnya. Fasilitasnya menarik banget, teman-teman. Tadi udah lihat di sini ada kolam renangnya, di sini ada meeting roomnya, di sini ada dapur yang keren banget juga, ada game roomnya, ada yang paling penting ada daycare-nya dan ada playground-nya. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita punya anak kita lagi pengen ngunjungin kantor kita, mereka bisa santai nunggu sambil di playground, atau kita anak kita masih kecil, kita masih butuh daycare, di sini juga ada daycare-nya. Jadi kita bisa kerja dengan tenang. Nah, sekarang kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau kita mau beli Soho di Upper West? Harganya start dari 2 M-an, teman-teman. Sedangkan yang kita review ini
itu ada di 6 miliar. Yang menarik adalah kita nggak perlu bayar DP karena DP-nya sudah disubsidi sama Sinarmas. Ini developernya adalah Sinarmas, teman-teman. Jadi nggak perlu diraguin lagi. Itu semua udah disubsidi. Teman-teman tinggal bayar uang tanda jadi aja. UTJ di 25 juta, teman-teman udah bisa punya kantor di CBD-nya BSD City. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.